Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas aplikasi lagi ya. Jadi nama aplikasinya adalah Reset Car. Jadi gak jauh-jauh dari mobil ya, car, mobil. Tapi kayak apa sistemnya ya, nanti akan gue bahas dalam video ini. Nah, ini juga ada share-sharean dari orang yang gue temukan di Facebook nih 7 jam yang lalu ya. Bilangnya gini, Anda ingin berpenghasilan sampingan tanpa mengganggu aktivitas kerja Anda? Perusahaan kami adalah layanan penyewaan mobil online tanpa pengemudi. Ini mirip sama, gue inget vlognya Jerome yang di Amerika. Kalau gak salah dia nyewa berapa nggak salah ya, itu juga udah nggak ada pengemudinya, robot semua. Nah, permasalahannya ini di negara mana nih sewa-sewa mobil seperti ini ya. Terus di sini kita lanjut, artinya Anda dapat menyewa mobil melalui perusahaan kami untuk membantu Anda menghasilkan uang. Gimana caranya ya? Perusahaan kami bekerja dan beroperasi di Jakarta. Oke. Tahun 2026 akan datang dong berarti ya. Kami sedang merekrut mitra untuk mempromosikan pasar dan memberikan manfaat yang sesuai kepada mitra. Ada 4 cara untuk mendapatkan penghasilan di perusahaan kami. Pertama, pendapatan sewa mobil. Terus ada hadiah undang kedua, komisi tim ketiga, hadiah peningkatan VIP keempat. Kok bau-baunya kayak bawa-bawa pons, gitu ya. Dengan cara seperti ini, apakah bakal bisa dilakukan di Indonesia? Mobil tanpa pengemudi. Permasalahannya, apalagi ini dia base-nya nanti mungkin beroperasinya di kota-kota besar, salah satunya mungkin di Jakarta. Seperti kita lihat di sini ya. Gini loh guys, yang namanya mobil secanggih-canggihnya yang sekarang ada di Indonesia atau mungkin ada di dunia, itu kalau macet pun juga lebih baik kan untuk drive kontrol otomatisnya itu dinonaktifkan gitu loh. Walaupun di mobil-mobil Jepang sekarang itu juga setahu gue udah ada yang kayak dia bisa mengendarai secara pribadi tapi tetap tangannya di setir ya, nggak boleh dilepas. Itu ada juga yang kayak gitu, atau bisa parkir secara otomatis dan seterusnya. Cuman permasalahannya adalah ketika macet ya, apakah benar-benar sensornya bisa bekerja dengan baik gitu ya? Tidak ada error. Bayangin deh kalau misalkan kayak gini terus misalkan masih trial dan banyak masalah, yang ada makin meningkatkan banyak kecelakaan ya enggak sih? Jadi kalau gue ya untuk kota-kota yang macet tuh agak ngeri. Untuk sebenarnya bagus teknologinya nih, kita ngomong teknologi tuh bagus ya, kayak mobil semakin pengemudinya nggak ada ini, tapi ya lapangan pekerja juga semakin berkurang. Tapi satu sisi ya keamanannya, safety-nya gimana gitu ya. Kalau daerahnya itu macet terus misalkan tiba-tiba ada motor ataupun mobil yang melanggar lalu lintas gitu ya, lawan arah dan segala macam kayak gitu-gitu, itu gimana gitu ya. Itu doang sih yang jadi pertanyaan tentunya ya kan. Oke, kalau kita lihat lagi dari share-sharean ini ya. Terus di sini ya, jika Anda berbagi sewa mobil tanpa pengemudi, di sini ada RC Mini 001. Di sini senilai 150.000 guys. 150.000 dari rumah gue ke bandara aja bisa hampir 200-an gitu. Ini 150.000. Kepada teman, Anda bisa mendapatkan hadiah undangan sebesar 20.000 dan seterusnya nih ya. Kalau kalian sewa ini dan seterusnya ya, pokoknya semakin tinggi kalian bisa sewa ini mobil, tentunya semakin besar juga pendapatan yang kalian bisa dapatkan. Oke, terus juga di sini tidak kalah pentingnya bau-bau money game skema Ponzi gitu kan. A mengundang B, A mendapatkan segini, dan dari pendapatan produk B mengundang C, A memperoleh dan seterusnya ya. Ini udah ya piramida banget guys ya. Jenjangnya ya, si A di atas, si B di bawah, si C dan seterusnya gitu ya. Tergantung dia mau pakai rabat berapa level ya. Terus ini tampilan keanggotaannya.
kayak gini. Kita ambil dulu fotonya seperti biasa. Terus juga nih ada inovasi riset car, robot taksi tanpa supir yang meluncur di Jakarta 2026. Kayak gitu bilangnya ya. Oke, karena tadi ada berita ya yang menyatakan kalau riset car ini akan meluncur di Jakarta, Indonesia di tahun 2026. Ini membuat gue untuk cari tahu juga di Google ya guys. Dan kalau kita lihat fotonya, ini sih udah ada foto mobilnya seperti ini ya. Juga seperti ini, tapi tidak terlihat ini mobil apa yang digunakan. Kemungkinan biasanya mobil-mobil listrik ya, karena dia kayak ada logo-logo daun gini, logo-logo eco green kayak gitu. Cuma ya tadi ya, itu permasalahannya. Terus di sini juga Jakarta bersiap sambut layanan robot taksi tanpa supir pada 2026. Nah, ini menurut gue bisa jadi hal yang kalau beneran real ya tadi itu. Kalau lagi macet gimana? Penumpangnya gimana tuh? Apakah nggak was-was? Karena kalau kita tahu ya masyarakat Indonesia tuh masih sangat amat kayak kurang percaya gitu ya. Yang dengan teknologi kayak gini tuh masih kurang lah. Ini kita ngomong di orang yang perkotaan ya. Apalagi ini untuk orang-orang yang misalkan di desa gitu ya, juga pasti bakal skeptis gitu loh. Dan bahkan di sini gue ngelihat udah masuk berita CNN Indonesia, berita CNN bahkan ya, kita baca ya di sini ya. Inovasi riset car, robot taksi tanpa supir segera meluncur di Jakarta 2026. Seperti yang tadi kita lihat ya. Oke. Nah, apakah ini bener riset car atau ini yang lagi gue bahas adalah bukan riset car yang asli, karena tidak muncul website lainnya di sini. Gue cuma nemu website atas nama risetcar.com. Sudah itu saja. Tapi kita lihat beritanya di sini ya. Kayak ya biasa untuk depannya inovasi. Nah, ini ada sebutannya. CEO Riset Car di sini namanya Willin Boyle. Oke, menjelaskan bahwa layanan ini akan menggunakan model bisnis yang mirip dengan platform berbagi kendaraan seperti Uber atau Airbnb. Riset Car berencana untuk mengenakan biaya 25% hingga 30% per perjalanan untuk memastikan skalabilitas dan profitabilitas. Oke, jadi nama CEO-nya adalah ini ya. Oke, terus kalau kita lihat lagi, jangan kemana dengan kekhawatiran perjalanan uji di jalan 2025, peluncuran 2026. Oke. Yang dengan ambisi Jakarta merangkul teknologi hijau. Nah, cuma dari berita ini tidak ada penjelasan untuk investasinya. Cuma untuk peluncurannya aja. Biasanya harusnya sih menurut gue ya, itu kan kayak dua hal kelebihan ya. Satu sisi kita bisa sebagai user, satu sisi kita bisa jadi investor. Ya dong, kan kita berinvestasi ke sana. Ya kan? Tapi dari tadi gue lihat di sini ya cuma informasi seperti ini aja dan tidak dijelaskan untuk gimana caranya kita berinvestasi di dalamnya. Nah, makanya sekali lagi wajib hati-hati sebelum kalian berinvestasi ya guys. Gue cuma bisa bilang seperti itu sama kalian. Terus kalau kita lihat ke websitenya dari Riset Car ini, kita lihat ya, ini udah ada di App Store, Google Play, dan juga Android. Kalau kita klik salah satunya di App Store, oke, sudah di-download 1000 pengguna, review 37, 2,2, bintangnya 2,2, cukup rendah. Tapi tidak menjamin aman ya kalau ada di Google Play. Tuh ya misinya ini. Oh, ini dia nih mobilnya, kenampakannya. Oke, sama seperti yang ada di berita. Tapi kelihatan kalau ini videonya diambil di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Ini bukan jalanan Indonesia ya. Dan mobil yang digunakan juga gue kurang tahu ini mobil jenis apa, tapi biasanya pasti mobil listrik. Oke, pelajari lebih jauh tentang Riset Car.
Nih di dalam aplikasinya. Oke, apa ini? Seperti ini aja. Nah, tiba-tiba ada muncul daftar. Oke. Di sini ada YouTube. Coba kalau kita klik YouTube, apakah muncul? Ternyata ada ya guys, muncul 1 bulan yang lalu, tapi cuma gini aja videonya. Nah, kalau kita masuk ke daftar, nah ini untuk cara pendaftarannya ya. Jadi kalau kelihatan daftarnya itu kayak aplikasi-aplikasi Ponzi gitu loh. Kayak gini doang nih tampilannya ya. Di sini gue coba daftar aja ya. Gue daftar dengan menggunakan nomor telepon asal-asalan ya. Sekali lagi ini nomor telepon asal-asalan yang memang biasa gue gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang kurang jelas dan banyak pertanyaan ya. Terlalu banyak pertanyaan dari aplikasi itu sendiri. Oke. Kita masukkan saja. Juga ada kode verifikasi. Kita masukkan di sini. Oke, saya telah membaca dan setuju. Kode verifikasi salah. Oke, kode verifikasinya ganti guys. Bentar. 4792. Kita daftar. Berhasil. Si Pirili Oye, kan? Pakai nomor telepon asal-asalan, password ala kadarnya, kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Semudah itukah cara kita berinvestasi di aplikasi ini? Ya, karena ya kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini gitu ya. Terus tampilannya, sorry ya kalau tampilan ini karena gue naruhnya bentuk landscape bukan portrait, jadi kalau tampilannya kayak kurang ini mohon dimaklumi. Tapi ya gue cuma masalahnya kalian tetap harus hati-hati karena di sini aplikasinya aplikasi investasinya gitu loh, penghasilan ya kan, ada toko terus membeli ya kan, tidak ada aplikasinya tuh tidak ada untuk kalian mesen itu mobil walaupun memang coming soon ya, masih di 2026, tapi setidaknya kan ada di aplikasi ini satu gitu, jangan jadi dua yang hal yang berbeda, satuin aja gitu ya. Tapi nanti ada menu yang berbeda, misalkan kalian mau pesan mobilnya ya tinggal diklik pesan untuk kalian mau diantar kemana nih tujuan kalian, terus ada menu satu lagi untuk kalian berinvestasi ya kalau benar itu ya, jadi kayak gitu. Jadi jangan ada dua aplikasi ataupun ya kayak begini gitu. Kalau kita lihat lagi aplikasi scam kok pada lanjut depo, mending ngisi saldo buat beli mobil tuh ya, pada promosi pokoknya nih di Facebook ya. Jadi di Facebook juga cukup rame untuk orang-orang pada promosi seperti kalian lihat di sini. Terus juga ada yang nge-share gitu ya, katanya Riset Car ini sudah punya legalitas ya. Maksudnya legalitas di sini ada NPWP, ada AHU, ada riset lingkungan, NIB ya. Oke, kalau kita lihat dari share-sharannya ini untuk NPWP-nya. Sekali lagi NPWP tidak dijadikan patokan sebagai legalitas ya, jadi dihilangkan saja karena ini kan cuma wajib pajak aja ya. Oke, yang kedua ini ada AHU ya. Jadi nama perusahaannya adalah PT Riset Teknologi Internet. Oke, didirikan di tahun 2024 ya. Oke, Jakarta Selatan di sini. Dan sekali lagi AHU ini juga tidak bisa dijadikan sebagai legalitas karena ini seperti layaknya kalian lahir, kalian punya akte lahir ya. Kalian mau diriin perusahaan, kalian harus bikin aktenya nih. Kalau perusahaan kalian tuh ada gitu, tapi bukan untuk legalitas dari usaha kalian yang kalian jalankan. Terus ini dia tadi ada, bentar. Wait, kok aneh ya? Di sini nama direkturnya ini dan komisarisnya ini. Tapi tadi nama CEO-nya kenapa tidak dimasukin ke dalam sini gitu loh. Terus jumlah lembar saham kok kayak ya aduh ya kalian paham lah ya. Oke, ini jadi cuman ini aja yang di-share ya. NIB-nya nggak di-share loh, padahal dia nyebutin ya di sini ada NIB. Mana nih NIB-nya, cuman nge-share AHU dan NPWP.
Di sini juga cuman AHU dan NPWP ya guys. Jadi sekali lagi hati-hati ya, jangan percaya dengan AHU dan NPWP dijadikan legalitas ya, jangan mau ya guys. Cari tahu terlebih dahulu. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan nanti ada info terbaru tentang riset car, akan gue informasikan lagi di channel YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.